Oke, kita langsung aja belajar Visual Studio. Part keempat, Control dan Event. Yang pertama yaitu Control. Control yaitu objek kontrol yang ada di dalam toolbox. Jadi yang di dalam toolbox itu namanya Control. Kalau misalnya nggak muncul bagian toolboxnya ini, kalian bisa view terus toolbox. Dipencet nanti bakal muncul toolboxnya. Kemudian yang kontrol yang sering dipakai itu yaitu button, checkbox, combo box, label, list box, numeric up down, picture box, radio button, rich text box, text box. Kemudian aku akan jelasin satu persatu dari kontrol yang sering dipakai. Kontrol yang pertama yaitu button. Button ya seperti biasa, button gunanya untuk misalnya pengen ngitung dari inputan pertama sama kedua, kita bisa pakai button buat calculate gitu. Jadi button calculate jadi bentuk button kayak gini. Terus ada inputan, misalnya ada dua inputan, textbook TXT A sama TXT B. Kemudian ada label hasil. Nah, pas pencet calculate, nah untuk pakai button itu tinggal di double klik, akan kebentuk fungsi eventnya. Habis itu kita cari tahu si txt A, jadi A bikin variable A, the parse the text titik koma sama B, terus bikin hasil tambah B, terus hasilnya disimpan di label. Hasil string dijalanin. Nah, ini kurang txt A sama txt B, dijalanin 4 sama 5 hasilnya 9 gitu. Ya, kemudian yang kedua yaitu checkbox. Checkbox itu gunanya ya untuk kayak mengecek centangan gitu. Jadi misal checkbox buat misalnya mau buat beli buah, jadi checkbox misalnya apel jeruk, checkbox jeruk. Nah, habis itu misalnya tambah button yang dimana beli, button beli. Nah, pasti bikin fungsi buat mencet ini, terus dicek kayak JP apel, misalnya pas mencet button beli, munculin message box yang dimana nampilin kalau kamu beli apa aja. Jadi misalnya beli apel, kamu membeli apel. Nah, buat munculin ini kalian tinggal ngecek if si namanya apel ini apa, JB apel kan, JB apel dot checked sama dengan true, terus munculin message box kamu membeli apel, terus dikasih bawah lagi kalau JB jeruk dan checked true kamu membeli jeruk, terus dijalanin. Misalnya beli pencet gak beli apa-apa, terus beli pencet apel, kamu beli apel, kamu beli jeruk, kamu beli jeruk, kamu beli kedua nih, kamu beli apel, kamu beli jeruk. Jadi gitu. Kemudian kalau misalnya pengen ada tombol clear yang dimana pasti clear, dipencet clear, ini keduanya bakal nggak kecentang, bakal unchecked. Jadi tinggal namanya tadi apa, checked sampai dengan false.
sama 1E. Cebit jeruk, ceket, dan pause. Dijalanin. Saya apel sama jeruk pada sama-sama kepecet, tinggal clear. Nah, hilang. Apel kecek, jeruk kecek clear. Jadi kayak gitu. Kemudian yaitu kontrol untuk combo box. Combo box itu kayak kalau misalnya dipencet, misalnya panah bawah ini dipencet, bakal muncul pilihan banyak. Jadi misal ini ada tombol kecil panah ini, kalian pencet, kemudian edit items. Atau juga kalian pas mencet ini, kalian di bagian items ini, kalian titik 3 ini buat edit items. Ini bisa juga di edit items. Jadi misalnya buat pilihan untuk membeli buah. Jadi misalnya apel, jeruk, mangga. Oke, pasti oke. Kemudian coba dijalani dulu. Jadi si text box-nya muncul kayak pilihan apel, jeruk, mangga. Kemudian kalau misalnya kalian mencet misalnya dari combo box-nya ini misalnya milih jeruk atau milih apel, habis itu kalian di sini itu masih bisa kayak input tulisan gitu. Masih bisa input tulisan gini. Nah, biar gak bisa input tulisan pas ngetek gini, kalian tinggal mencet combo box-nya. Habis itu di bagian drop down style kalian pilih drop down list. Habis itu jalanin. Nah, ini apel. Nah, gak bisa diedit apel, jeruk, mangga. Jadi kayak gitu. Kemudian biar nambahin misalnya mencet button, habis itu nyari tahu apa sih yang di dalam combo box ini. Jadi misal button, tambahin button buat beli. Button beli. Nah, double klik. Habis itu namanya ini combo box 1. Jadi tinggal message box, misalnya nampilin message box, terus di dalamnya itu setelah membeli, terus ditambah si namanya tadi combo box 1 dot text. Jalanin. Misalnya apel beli, kamu telah membeli apel, kamu telah membeli jeruk, kamu telah membeli mangga. Jadi kayak gitu. Kemudian kalau misalnya kalian pengen nambahin nama buah di dalam si combo box ini, kalian bisa tambahin misalnya kayak tambahin text box buat input nama yang pengen ditambahin. Jadi misal text box di sini, terus itu button buat button tambah buah, Nah, habis itu di double klik, terus kita dapat nama buahnya di text box 1, string nama buah text box 1 kan ini. Terus habis itu di ini combo box 1 kan namanya combo 1 dot items dot add nama buah. Jadi tinggal buat nambahin buah lagi di combo box ini, tinggal combo box namanya ini kan combo box 1 dot items dot add nama buahnya itu dari text box 1 dot text dari sini. Jadi dijalanin misalnya beli apel, habis itu nambahin misalnya pisang, tambah buah. Nah, terus ketambah deh pisang, beli, kamu telah membeli pisang. Jadi kayak gitu. Kemudian kontrol untuk label. Ya seperti biasa, label itu digunakan untuk nampilin kata-kata. Jadi misalnya dari sini kita mau nampilin kata-kata yang mau habis dibeli.
label hasil. Nah, di label ini misalnya label hasil, misalnya awalnya itu gak kelihatan, jadi visible-nya di false. Jadi label hasil, jadi pas beli kita munculin labelnya sekaligus nampilin apa yang dibeli. Jadi dibeli ini misalnya message box-nya dihapus, diganti jadi nampilin di label sini. Jadi if label 1 label hasil text sama dengan ini, kamu telah membeli ini. Habis gitu label hasilnya itu di visible true, terus dijalanin. Nah kan awalnya nggak ada, terus habis itu di Apple beli, nah kamu telah membeli Apple, jadi kayak gitu. Kemudian dia itu control list box. Nah control list box itu bentuknya kayak gini, jadi kayak text box tapi besar, tapi habis itu di dalam list box ini kalian bisa masukin kata-kata yang banyak gitu. Jadi kata-kata baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Jadi misalnya kayak pengen buat list box ini isinya itu dari hasil beli-beli buah. Jadi list box 1 ini diganti dalam kata-katanya itu habis pencet beli. Habis pencet beli misalnya di bawah sini itu ada misalnya pengen habis pencet beli terus muncul kamu membeli apel. Jadi list box 1 tadi namanya, terus items add kamu telah membeli apel. Jadi dijalanin, kamu beli apel, kamu telah membeli apel. Kamu beli jeruk, kamu telah membeli jeruk. Kamu beli mangga, mangga. Kalau misalnya dipencet terus dia bakal nambah-nambah terus gitu. Itu di text box list, maksudku di list box. Jadi misalnya kalau misalnya nggak pengen nambah-nambah gini, tinggal di atasnya itu kasih list box 1.items di clear, di dot clear. Tujuannya dot clear ini ya biar dihapus dulu sebelum ditambah. Jadi jeruk, mangga, apel, jadi kayak gitu. Kemudian kontrol numeric up down. Numeric up down itu bentuknya kayak gini. Jadi bentuknya kayak gini. Jadi saya input, tapi inputannya itu beda sama text box. Kalau text box itu bisa string sama angka, huruf, simbol. Nah kalau misalnya numeric up down ini cuma angka aja, yang dimana bisa misalnya dijalanin. Nah ini inputannya itu bisa angka aja, kalau huruf nggak bisa, kalau misalnya angka bisa. Saya angka gini. Tapi numeric up down ini ada batas maksimal dan batas minimumnya. Jadi ini misal kok defaultnya itu maksimumnya itu 100. Jadi tak tulis lebih dari 100, dia bakal jadi 100. Kalau negatif jadinya 0. Soalnya minimalnya 0. Jadi setting maksimal dan minimumnya itu di sini. Kalian tinggal klik, habis gitu maksimum, nah ini 100, tinggal ganti misalnya 1 juta, terus minimumnya 0. Jadi misalnya pengen harga, habis milih apel, terus harganya di setting sendiri. Jadi misal habis di setting sendiri, kayak misalnya habis beli apel, pencet beli, terus harga yang muncul itu dari sini. Jadi
di list box-nya itu ada ketambah satu lagi. Harga dari ini combo box 1 itu misalnya apel adalah dari sini, angka dari sini, numeric countdown 1. Numeric countdown 1 dot value. Nggak pakai dot text tapi pakai dot value. Terus di toString. Soalnya dot value itu satuannya desimal. Jadi pas dijalanin misalnya beli apel harganya 10.000. Beli. Nah, kamu tambah beli apel, harga dari apel adalah 10.000. 15.000 jadi 15.000. Beli jeruk harga dari jeruk 15.000. Jadi 20.000. Jadi kayak gitu. Kemudian yaitu control picture box. Di dalam picture box kalian bisa nampilin gambar di dalam kotak ini. Jadi di sini just image, tombol kecil ini just image, kalian bisa import gambar gitu. Atau di sini pas kalian mencet ini, kalian ke image sini, titik tombol kecil itu, terus import. Misalnya kalian pengen di nama barang ini kan ada buah, apel, jeruk, mangga. Nah, kalian pengen jadi ada apelnya, gambar apelnya muncul gitu kalau bisa dipilih. Misalnya kalian gambar dulu awalnya. Misalnya ukurannya kotak. Jadi misalnya 128 kali 128. Nah, terus digambar apel. Bisa apel kayak simpel gini, terus di save. Misalnya apel. Nah, habis gitu di sini just image, import apel. Nah, oke. Habis itu muncul gambar apelnya. Nah, biar bisa muncul kotak gini, tinggal center image atau zoom. Nah, gini. Muncul gambar apelnya. Terus tinggal kasih label misalnya buat gambar barang. Nah, gambar barangnya sih apelnya nanti kalau misalnya dimunculin. Nah, kalau misalnya milihnya beda, kayak milih apel, keluarnya apel, jeruk, keluarnya jeruk, mangga, keluarnya mangga. Nah, kalian bisa double copy ini jadi beberapa gini. Ini cara yang mungkin gampang ya. Cara gampangnya tinggal bikin 3 misalnya. Jadi kan ada apel, jeruk, sama mangga. Kan? Apel, jeruk, mangga. Nah, jadi si gambar keduanya tinggal gambar jeruk. Jadi jeruknya gini misal. Jadi gambar jeruk itu gini, di save as jeruk. Terus gambar mangga ini di gini no, save as mangga. Terus itu di sini kalian tinggal ganti si jeruk sama si mangga. Nah, kemudian kalian bisa pakai trik kayak misalnya kalian jadi satu tempatnya, sebelumnya divisible dulu. Divisible false, artinya kan gak bakal muncul semua nih. Nah, diginiin. Nah, nanti gambar barangnya gak bakal muncul apa-apa. Terus sebelum itu kalian namain dulu picture boxnya, misalnya pick mangga, pick jeruk, pick apel. Terus dijadiin satu, dia bakal ngilang gitu kan, soalnya visible-nya false. Nah, habis itu nama barangnya misalnya pilih, kan misalnya tadi kan pas beli kan kita tahu nama
barangnya, misalnya apel. Jadi dicek dengan apel. Nah, terus itu di dalamnya itu kalian tinggal aktifin si picture apelnya, picture apel dot visible sama dengan true. Nah, sebelumnya itu dikasih picture visible-nya false semua, jadi nge-refresh biar semuanya jadi false. Jadi gini, kalau misalnya apel, jeruk, mangga, tik mangga, tik jeruk, jadi dijalanin. Saya apel beli, nah muncul gambar apel, harganya 10.000. Oh, telah membeli apel, harga apel ada 10.000, terus muncul gambar apel. Nah, jeruk, misalnya jeruk 15.000. Nah, muncul gambar jeruk, apa telah membeli jeruk, harganya 15.000. Mangga 30.000. Nah, muncul gambar mangga 30.000. Jadi kayak gitu. Kemudian kontrol radio button. Radio button itu bentuknya kayak gini. Hampir sama kayak checkbox, tapi radio button itu bedanya dia misalnya kalau ada dua gini, misalnya dijalanin, bedanya itu kalau radio button itu milihnya satu aja dari antara banyaknya radio button. Kalau checkbox kan bisa banyak tuh milihnya, kalau radio button itu milihnya satu aja. Kemudian dari radio button ini kalian misalnya pengen nambahin kayak data pembeli buah ini laki-laki atau perempuan. Jadi misalnya nambah di bagian bawahnya ini, nambahin misalnya RDO male, laki-laki, perempuan, female. Nah, jadi misalnya bikin kayak, kan gender ada dua, laki-laki atau perempuan, bisa milih laki-laki atau perempuan, jadi milih salah satu. Jadi misalnya habis beli, mencet beli, kalian munculin gender si pembeli. Jadi misalnya beli, munculin di sini di bawahnya items.add gender dari pembeli adalah misalnya laki-laki, RDO male. Namanya kan RDO male, berarti RDO male checked sama dengan true jika RDO male dicentang adalah laki-laki, titik koma. Kemudian kalau perempuan, jadi jalanin RDO female, jalanin misalnya beli apel 10.000, laki-laki beli, gender dari pembeli adalah laki-laki, harga 10.000 membeli apel. Jadi kayak gitu. Kemudian ada catatan kalau misalnya pakai radio button, misalnya kalian bikin bagian baru buat radio button, misalnya bagian baru buat pakai voucher, belinya itu pakai voucher atau nggak pakai voucher, misalnya kayak gini. Nah, pas dijalanin, dia itu milihnya malah jadi satu gini, laki-laki perempuan, pakai voucher nggak pakai voucher. Nah, kenapa kok bisa kayak gini? Kalian buat misainnya itu kalian tinggal bikin group box baru. Group box baru dimasukin gendernya, terus group box baru buat pakai voucher. Pas
pasti jalanin. Untuk memilihnya itu bakal kepisah gitu. Kemudian dicek bikinnya, jadi tiap pencet beli dicek apa pakai voucher apa enggak. Jadi RDO misalnya pakai voucher, nggak pakai voucher, terus dibeli. If RDO pakai voucher true, nggak pakai voucher berarti akan membeli memakai voucher, beli tidak memakai voucher. Jadi pasti jalanin. Beli apel 10.000 laki-laki pakai voucher, dan kalau laki-laki beli pakai voucher, tidak pakai voucher tidak memakai voucher. Jadi kayak gitu. Kemudian control rich text box. Nah, rich text box itu sama kayak list box, tapi bedanya kalau list box kan nambahinnya itu pakai items.add nambahinnya. Nah, kalau misalnya pakai rich text box, misalnya ditambahin kayak gini. Nah, rich text box-nya misalnya namanya rich text box 1, misalnya nambahinnya itu kayak gini. Misalnya disamain kayak si list box-nya nambahinnya. Jadi kayak rich text box .text sama dengan awalnya dikosongin, awalnya dikasih ini, kamu telah membeli ini, membeli apel, habis itu ini ditambah sama harga dari ini. Bedanya itu kayak kalau list box itu pakai items.add, kalau list text box itu pakai kayak tambah-nambah ini. Yang perempuan, terus itu dicek yang kalau pakai voucher sama enggak. Beli memakai voucher. Beli tidak memakai voucher. Nah, tapi kalau udah awalnya, kalau rich text box-nya di .text sama dengan ini terus ditambah, tapi kurangnya itu di kalian tinggal tambahin kayak garis miring kayak gini terus N, itu biar nandain kalau misalnya ini itu udah baris ke baru, baris apa, baris ke bawah gitu, kayak enter gitu. Jadi bisa dijalanin. Misalnya apel 10.000 laki-laki bagi voucher beli. Nah, sama kan? Bedanya itu kayak kalau rich text box ini kayak kata-kata di dalamnya gitu. Kalau list box ini kayak dari dalamnya itu bisa dipilih. Kalau list text box itu sama kayak text box tapi lebih besar ukurannya.
Jadi kalau misalnya nggak ada garis miring N gini, nanti bakal jadi satu gitu. Jadi nyambung gitu. Nah, kamu beli apel dan harga dari apel ada 10.000. Nah, ini nggak ada enternya gini, nggak ada. Kalau dikasih garis miring N, dia bakal ke enter gitu. Terus kalau misalnya ini kan bisa diedit Mas ya, bisa diedit. Nah, kalau biar gak diedit, kalian bisa klik text box-nya, habis itu ke bagian read only, jadi intro, terus dijalanin. Nah, 10.000 beli. Nah, read only itu bisa kata-katanya itu masih bisa diblok buat di kopas gitu. Jadi kayak gitu. Kemudian text box ya tujuannya ya sama kayak sebelumnya. Jadi misalnya kayak ditambahin kayak inputan nama pelanggan, nama yang beli, text name, terus kasih label nama gitu, nama pembeli. Terus setiap pencet beli dia bakal munculin namanya gitu. Nama pembeli. Nanti text box-nya text name. Ini untuk text. Terus taruh di sini juga misalnya. Dijalanin apel 10.000 laki pakai voucher pembeli beli. Nah, nama pembeli ini kurang garis miring N, dijalanin. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian yaitu event, fungsi perintah. Event itu adalah fungsi perintah yang dijalanin dalam suatu kondisi tertentu. Jadi pada gambar pertama, kalian bisa nemuin event itu di properties bagian logo petir ini. Jadi kalian mencet logo petir, itu bakal munculin event-eventnya. Kemudian contoh simple event itu kayak pencet tombol calculate untuk menghitung. Jadi kayak sebelum-sebelumnya bikin itu kayak mencet tombol calculate atau bikin tombol biar mencet tombol itu bisa ngapain, itu ya contoh simpelnya event. Kemudian contoh untuk merubah warna tombol ketika kursor masuk ke tombol. Misalnya pengen merubah warna ketika kursor itu masuk ke tombol sini. Jadi di bagian event sini kalian bisa ngeliat mouse enter sama mouse left. Nah, kalian tinggal double klik di sini mouse enter. Nah, nanti kebikin function baru. Terus nanti nama buttonnya itu button beli. Nah, kalian tinggal button beli dot for dot back color, ganti misalnya color dot red. Kemudian kalau misalnya left, mouse left, kalian double klik lagi, button warnanya jadi misalnya white.
terus misal dijalanin. Nah, pas kursornya masuk dia jadi merah, keluar jadi putih. Jadi kayak gitu. Kemudian contoh untuk ingin menampilkan sesuatu setiap combo box itu terpilih. Misal, ini kan combo box. Kalau misalnya tiap combo box itu kepilih, dia bakal nampilin sesuatu. Misalnya kayak pas combo box kepilih, gambarnya bakal keganti. Jadi kalian tinggal di bagian sini, kalian bisa milih yang event selected value changed atau index changed. Jadi misalnya value changed, kalian double klik. Nah, habis gitu value changed itu artinya tiap ganti barangnya gitu. Kayak di combo box ini milih barangnya itu gitu. Habis gitu ya event gambar tadi mengganti gambar. Nah ini tinggal kayak gini ditaruh sini, dicek kan kayak ngecek kalau misalnya di visible gambarnya itu di visible kalau misalnya combo teksnya di sini itu jadi apel, jeruk atau mangga. Jadi pas dijalanin, nah misal apel, nah muncul apel, gambar apel, jeruk, mangga. Jadi kayak gitu. Kemudian contoh misalnya ingin nampilin sesuatu setiap radio button atau checkbox itu kecentang. Misalnya radio button pakai voucher ini pas di dicentang dia bakal muncul text box baru gini. Muncul text box ini yang gunanya misalnya vouchernya itu ada berapa gitu. Jadi kalian dipakai voucher radionya di bagian event, kemudian cenget bagian event ini. Kalian double klik bagian sini atau enggak kalian bisa double klik bagian sini juga. Jadi misal double klik, nah cenget juga. Habis itu kita cek di sini kan pengennya pas dicek ini bakal jadi bisa diisi kan. Jadi pas di sini ini namanya apa? Textbox 2. Jadi textbox 2 dot checked dot enable itu tergantung dari si RDO pakai voucher dot checked. Jadi gini aja. Jadi awalnya ini kan gak terenable. Jadi di falsing, jadi dijalanin bisa diisi gak pakai voucher. Nah, inputannya itu masih gak bisa diapa-apain. Kalau dipencet pakai voucher, nah jadi bisa dimasukin. Terus dipencet ini lagi, dia enable-nya gak terenable. Jadi kayak gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga membantu.